Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPK Daljab batch 3 tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Binti Mahmudah. Saya mengajar di MTS Syarif Hidayatullah Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPK batch 3 IAIN Manado. Dalam rangka uji kinerja PPK kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang riba dan macam-macamnya di kelas 9 dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu billahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Sebelum ke materi, saya presensi dulu ya untuk kehadirannya hari ini. Akila Yasmin, Devina, Divya, Jihan, Kay, Habibah Nurhamdati, Larasati, Najwanur, Najwatul, Hadir, Arhami, Naila Insatir, Nadia, Ramesti, Kaila, Salsabila, Siva Daisa, Zeta, Alhamdulillah yang sakit hari ini hanya 2 ya. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bu Binti ingin refleksi sebentar materi minggu yang lalu. Masih ingat kita kemarin membahas tentang apa? Jual beli. Nah, kita membahas pengertian jual beli, hukum jual beli, dan macam-macam jual beli. Jual beli ada yang hukumnya apa kemarin? Nah, itu termasuk fikih apa itu? Jual beli itu termasuk fikih ibadah atau fikih muamalah? Muamalah. Untuk selanjutnya juga masih berkaitan dengan jual beli. Hari ini kita akan membahas tentang riba dan macam-macamnya. Ada yang tahu riba itu apa ya? Bunga. Angkat tangan, kita. Bunga. Riba itu bunga. Ada yang tahu lagi riba itu apa? Pelajaran pada hari ini kita bahas satu persatu ya. Riba secara bahasa adalah tambahan. Apa? Tambahan. Secara istilah adalah tambahan dalam transaksi yang diharamkan oleh syariat. Jadi tambahan ini disyaratkan di awal terjadinya jual beli atau mungkin nanti diutang piutang juga bisa. Semisal contoh yang sering terjadi itu diutang piutang ya. Semisal ada A pinjam uang ke B 500.000 gitu ya. Kemudian si B bilang gini, iya saya pinjemin tapi nanti kalau mengembalikan sampai lebihi ya, dilebihi 1 bulannya kalau bayarnya di bulan kamu pinjamnya Januari, bayarnya Februari tambah 50.000. Oke, nanti kalau bayarnya Maret tambah 50.000 lagi, disyaratkan jadi
itu namanya riba. Paham? Jadi tambahan yang disyaratkan. Beda kalau tidak disyaratkan, prakteknya seperti ini. Misal saya pinjam uang ke kamu 500.000, kemudian ketika mengembalikan saya tambahi sebagai ucapan terima kasih, saya tambahi 50.000 atau 100.000. Ini aku kembalikan uang yang pinjam ya, ini ada tambahan 50.000 buat kamu jajan. Itu hukumnya bukan riba, ada tambahan tapi kan tidak disyaratkan di awal atas inisiatif oleh meminjam itu sendiri. Dari sini bisa dipaham yang riba. Paham semuanya? Ini ya, jadi secara bahasa artinya adalah tambahan, secara istilah adalah tambahan tapi yang hukumnya diharamkan oleh syariat. Gitu ya. Selanjutnya, dalam Al-Quran juga dijelaskan dalil larangan riba yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang tahu ayatnya? Ayo silakan. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ya, dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas sekali, langsung haram, gitu ya. Sedangkan dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang artinya Allah melaknat orang yang memakan riba. Jadi yang mengambil, memakan itu dilaknat, yang memberi pinjaman, yang memberi riba juga dilaknat, menulis sekretarisnya itu juga dilaknat, dan juga saksinya itu juga dilaknat. Allah Alhamdulillah. Jadi sangat lebar sekali ini ya, yang kena dampak hukum haramnya, tidak hanya pemakan ribanya saja. Paham ya? Selanjutnya, macam-macam riba. Secara garis besar, riba itu dibagi menjadi 3 saja. Ya, perhatikan. Riba yang pertama namanya riba fadl. Fadl, yaitu tambahan dalam harga barang yang sejenis. Jadi semisal saya jual beras, kamu tukar dengan gula, yaitu ada tambahan, nggak sama-sama 1 kilo tapi dilebihi. Oke, saya jual 1 kilo beras, kamu nanti kembalikannya 1,5 kilo beras dilebihi. Untuk barang sama barang. Paham? Yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu ada tambahan karena adanya penundaan pembayaran. Jadi nanti kalau saya contohkan tadi ya. Jadi aku beli tas, saya bayar besok. Ternyata bayarnya nggak besok, seminggu lagi. Kalau seminggu lagi nanti harganya nggak 100.000, jadi 150.000. Paham? Jadi karena tidak tepat waktu maka ditambahi lagi harganya. Tambahan karena penundaan pembayaran. Paham? Yang ketiga ada ribayat. Ribayat itu akad tanpa serah terima langsung. Aku beli baju ya, tapi nggak langsung diserah terimakan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita ke kasus atau contoh saya kasih ya, contohnya ya. Ini contoh kasus riba. Yang pertama, Budi meminjam 1 juta tapi harus mengembalikan 1,2 juta. Berarti ini ada tambahan yang meminjam. Berarti riba nasi'ah. Ada tidak tepat waktu itu tadi ya. Yang kedua, Ali menukar 1 kilo beras dengan 1,5 kilo beras sejenis tapi ada lebihan, namanya riba fadl. Yang ketiga, jual beli emas tanpa serah terima di tempat, namanya riba fadl. Paham dari sini bedanya? Paham? Kalau riba fadl itu sesama tapi lebih. Oke. Kalau ini ada lebihan karena waktunya tidak tepat itu tadi. Yang ketiga, ribayat itu tanpa diserah terimakan langsung. Ya, Nana sudah dibagi kelompoknya ya. Sudah. Sebelum
klasifikasi mana yang termasuk riba apa tadi? Riba fadl, riba nasiah, dan riba beserta alasannya sedikit saja. Ya, nanti untuk presentasi majunya nanti masing-masing kelompok berarti dapat 5 kasus, gitu ya. Tapi semuanya 20 ini di apa itu diklasifikasi dulu. Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuka. Kelompok pertama saya persilakan untuk mempresentasikan, yang lain nanti ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi kasus nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1. Itu termasuk riba karena tambahan dalam bagian atau barang yang sejenis. Kan tadi ada menukar 1 kilo beras dengan 1,5 kilo beras, jadi sama-sama beras sama ditambah, jadi sama-sama barang. Setuju? Semua? Ada yang menyanggah? Sepakat semua ya? Kasus yang pertama termasuk riba. Yang kedua, Termasuk riba apa? termasuk riba fadl karena sama-sama uang. Ya. Silakan, ada yang menanggapi? Ya, Najwa. Itu, tapi kan ya kan itu loh, kayak yang diterangkan tadi di ini rektor. Menurut kelompok kalian apa? Itu riba nasiah. Alasannya riba nasiah tadi yang bagian mana? Adalah modal. Ada? Ya. Ya. Jadi kira-kira termasuk fadl apa nasiah? Yang fadl silakan kelompok mana? Kelompok? Nggak ada? Yang riba nasiah kelompok riba nasiah kelompok? Semangat semuanya. Coba saya tes konsentrasinya ya. Kalau begitu bilang tepuk pagi berarti tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam gitu ya. Coba ini untuk melatih meskipun sudah agak siang tapi tetap semangat. Tepuk pagi, siang, malam. Ada yang masih belum konsentrasi, diulangi. Tepuk siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Alhamdulillah semuanya masih semangat. Di akhir pertemuan kita, mari kita membuat kesimpulan dulu dari materi pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama tentang pengertian riba. Apa riba tadi berarti? Tambahan secara bahasa artinya tambahan. Secara istilah? Tambahan yang disepakati dari awal. Tambahan yang disepakati dari awal dan hukumnya adalah haram. Beda dengan jual beli. Jual beli itu halal, tapi kalau riba itu haram. Kesimpulan yang kedua tentang macam-macam riba. Ada berapa riba yang ada? Kelompok 4 nomor 1 riba apa? Riba fadl. Oke, apa pengertiannya tadi? Tukar menukar dengan barang yang sejenis, barter ya, tapi beda ukuran atau beda timbangan. Yang kedua riba apa kelompok 1?
riba fadl. Dari sini paham? Jadi kalau dari contoh-contoh kasus tadi, riba itu kenapa diharamkan? Karena merupakan kesepihan Ya, menunjukkan orang yang punya uang, sementara yang pinjam itu tambah dirugikan. Kadang sampai terlilit hutang, ya, kadang rumahnya sampai dijual, disita dan sebagainya. Oleh karena itulah, karena banyak dampak negatifnya itu, maka Allah sudah mengharamkan yang namanya riba dalam bentuk-bentuknya tadi. Paham? Ya. Alhamdulillah sudah kita simpulkan. Yang terakhir, refleksi dari pembelajaran ini. Ya, kira-kira dengan model PBL tadi, namanya PBL ya, problem basic learning. Jadi ada masalah kita pecahkan sama cara kelompok. Ini tadi ada nilai positif dan nilai negatifnya ada. Ya. Yang positifnya bagaimana? Tambah paham apa enggak? Ya, teman-teman diskusikan bersama, terus ada banyak pendapat, akhirnya di tengah yang lagi binti jadi paham. Ya, dan itu langsung ke kasus nyata. Ya, kasus yang kita selidiki itu kan kasus nyata yang banyak terjadi di masyarakat. Ya, tambah paham ya kalau di model seperti ini. Ya. Kalau kekurangannya kira-kira apa? Ada nggak kekurangannya? Oke, beda pendapat ya, sedikit beda pendapat. Nah, apa justru beda pendapat itu dalam rangka mencari kebenaran itu berpahala, tapi dengan cara-cara yang bagus tentunya. Tidak boleh ngotot, tidak boleh saling tonjok dan sebagainya. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Dari mulai awal hingga akhir, kalau banyak kekurangan mungkin diminta maaf. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.